Ya mungkin fenomena menariknya karena ini ya, karena ini juga kebetulan PDIP kan partai yang di luar ini ya, pemerintahan ya, di luar koalisi Indonesia Merdeka Maju ya. Kasus ini ternyata tuh sebenarnya nampaknya kecil di luar di permukaan, tapi besar di dalamnya gitu. Banyak pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya gitu, sehingga banyak orang yang melindungi atau meloloskan Harun Masiku sih kalau pendapat saya pribadi. Kita sih berharap KPK bisa jalan lurus ya, bukan karena ada bookingan atau pesanan siapa-siapa orang yang harus ditahan, tapi memang harus bekerja dengan niat baik ya. Mengurai polemik penahanan Hasto Kristianto. Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 20 Februari 2025 menandai babak baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini yang terkait dengan upaya obstruction of justice dalam skandal Harun Masiku membawa dampak yang luas, tidak hanya bagi PDIP, tetapi juga bagi dinamika politik nasional. Sebagai lembaga anti rasuah, KPK memiliki wewenang penuh untuk menindak siapapun yang terlibat dalam upaya menghambat proses hukum. Dalam hal ini, Hasto diduga memainkan peran dalam menghalangi penyelidikan kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan dasar hukum yang kuat, yakni Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, KPK memiliki landasan yang jelas untuk menahan dan menyelidiki keterlibatan lebih lanjut dalam kasus ini. Namun dampak dari penahanan ini tidak hanya terbatas pada ranah hukum. Secara politis, PDIP merespons dengan tegas. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan para kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri retret kepemimpinan di Akademi Militer Magelang. Langkah ini jelas menunjukkan sinyal ketidakpuasan PDIP terhadap tindakan KPK yang bagi sebagian pihak mungkin dipandang sebagai upaya kriminalisasi politik. Respons seperti ini dapat menimbulkan polarisasi lebih lanjut dalam perpolitikan nasional. Dari sisi ekonomi, pengamat menilai bahwa penahanan ini dapat memberikan dampak ganda. Di satu sisi, penangkapan Hasto dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Komitmen KPK dalam menangani kasus-kasus besar seperti ini dapat menjadi bukti bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Korupsi selama ini menjadi penghalang utama dalam dunia usaha dan investasi, sehingga tindakan tegas dari KPK diharapkan mampu menciptakan iklim bisnis yang lebih bersih dan transparan. Namun, di sisi lain, instruksi Megawati yang berpotensi menciptakan ketegangan politik dapat mempersulit implementasi kebijakan pusat di daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari PDIP. Ketidakstabilan politik yang muncul akibat ketidakpastian elit partai dengan lembaga hukum bisa menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan publik. Investor yang mempertimbangkan faktor stabilitas politik dalam menanamkan modal mereka bisa saja mengambil sikap lebih hati-hati dalam berinvestasi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum dan politik di Indonesia masih memiliki keterkaitan erat. KPK sebagai lembaga independen tetap harus berjalan pada koridor hukum yang jelas dan tidak boleh terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik. Sementara itu, partai politik termasuk PDIP perlu menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan kelompok. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi akan semakin terkikis. Kedepan, ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian. Pertama, proses hukum terhadap Hasto harus berjalan secara transparan dan akuntabel, tanpa intervensi politik dari pihak manapun. Kedua, PDIP sebagai partai besar perlu mengambil sikap yang lebih konstruktif dalam merespons penegakan hukum, bukan dengan menghambat agenda kebangsaan yang lebih luas. Ketiga, pemerintah dan para pemangku kepentingan harus memastikan bahwa dinamika politik yang terjadi tidak berujung pada ketidakstabilan yang dapat merugikan perekonomian nasional. Kasus ini menjadi ujian bagi Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga stabilitas politik secara bersamaan. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih harus menjadi prioritas utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jika tidak, maka kita akan terus terjebak dalam lingkaran korupsi dan politik transaksional yang merugikan bangsa.
Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana. Saya Muharam Chandra Lugina. Saya Triadi Sworo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tajuk tentang mengurai polemik penahanan Hasto Kristianto. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam dengan berlangganan Lampung Pos ID. Nah, kawan-kawan juga bisa memberikan komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, berikan komentar terbaik dan kira-kira apa tema tajuk yang akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Oke, Alulu, kita akan bahas tentang polemik nih penahanan Hasto Kristianto. Tapi sebelumnya kalau kita ingat sebelumnya kita juga udah pernah bahas ini ya, kasus ini ya, Hasto Kristianto. Tapi pada waktu itu belum ditahan. Nah, ini baru tanggal 20 kemarin ya, udah dilakukan penahanan. Nah, sebenarnya ini menjadi polemik baru nih. Artinya KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Nah, kemudian juga menimbulkan polemik baru gitu ya kan. Artinya sampai Ketua Umum juga melakukan instruksi untuk menunda retreat segala macam. Nah, ini gimana pandangan lu, Waro? Ya, kalau saya melihat ya ini bahwa fenomena ya yang lagi-lagi masyarakat Indonesia dipertontonkan drama-drama hukum dan politik ya. Ini sepertinya ada mencampur adukan antara kasus hukum dan politik. Nah, ini kita sih berharap KPK bisa jalan lurus ya, bukan karena ada bookingan atau pesanan siapa-siapa orang yang harus ditahan, tapi memang harus bekerja dengan niat baik ya, tegak lurus sesuai regulasi hukum yang berlaku. Jangan sampai ada orang yang dikriminalisasi atau malah kena korban politik nih. Nah, salah satunya Hasto ya. Banyak tuh kawan-kawannya ayah, netizen tuh menyoroti ya ini mungkin karena kasus politik, karena saling sandra menyandra gitu kan. Bahkan bilangnya ini kasusnya udah bertahun-tahun yang lalu ya. Tapi kok masih sampai sekarang masih diungkit lagi ya. Padahal kan masih banyak tuh kasus-kasus hukum yang masih mangkrak ya, yang belum ada kelanjutannya lebih jelas. Nah, ini kan campur aduk antara hukum dan politik ini kan sangat luar biasa ya dalam pemerintahan kita nih. Bahkan Mahfud MD itu pernah mengatakan bahwa hukum kita ini diinterupsi sama politik ya. Jadi kan diintervensi ya. Padahal kan hukum itu adalah tataran tertinggi, seharusnya begitu kan, tapi tercampur aduk dengan politik gitu ya. Ya mungkin fenomena menariknya karena ini ya. Karena ini juga kebetulan PDIP kan partai yang di luar ini ya, pemerintahan ya, di luar koalisi Indonesia Merdeka Maju ya. Mungkin karena ini menjadi hal yang lebih menarik ya, karena ini juga yang ditetapkan tersangkanya juga dan ditahan ini bukan orang yang abal-abal ya, seorang sekjen ya, dan ini menjadi sebuah mungkin menjadi sebuah perlawanan ya, bahwa dari seorang Ketua Umum PDIP ya terhadap mungkin menurut dia itu kesewenang-wenangan KPK ya, yang menetapkan dan menahan sekjennya ini ya, karena kita ketahui juga bahwa Megawati juga belum juga ya, dari kemarin katanya mau bertemu ya sama Prabowo, belum mencair lah istilahnya ya kondisi antara dua kubu ini ya. Dan mungkin ini menjadi salah satu perlawanan juga dari Megawati ya terhadap pemerintahan mungkin ya, dari karena ini KPK kita ketahui bahwa KPK juga di bawah pemerintahan yang sekarang kan, dengan adanya pengurus yang baru ya, organisasi yang baru. Dan ini juga menjadi sebuah hal menarik lagi bahwa ternyata Hasto juga mengeluarkan video ya yang cukup menarik juga ya, mengejutkan juga ya, bahwa di balik video itu ternyata ada dari kembali ke belakang bahwa ternyata Presiden sebelumnya juga telah ikut ini ya merevisi undang-undang KPK ya, ikut campur ya, memberikan untuk melakukan revisi undang-undang KPK yang kemarin itu ya. Dan ini cukup menarik ya, karena ternyata ya bisa melebar kemana-mana ya istilahnya ya, dengan adanya counter ya dari Hasto ya, dengan adanya video yang tersiar itu ya. Sebenarnya kasus ini menjadi lebih menarik karena kita tadi seperti dibilang Woro, ini melibatkan tokoh besar gitu. Apalagi ini selama 10 tahun terakhir PDIP menjadi partai penguasa dan ini yang menyangkut adalah sekretarisnya. Kalau dulu sebelumnya juga sudah disebutkan oleh mantan komisioner KPK juga ya. Sebenarnya Hasto ini juga ditetapkan tersangkanya sudah lama gitu kan, akan dilakukan penetapan tersangka
sudah lama, tapi diulur sampai sekarang ini. Ini juga membuktikan kalau saya melihat ada penundaan-tundaan masa hukum gitu. Kita kembali lagi ke objeknya. Hasto Kristianto, kemudian Harun Masiku. Artinya tuh kan kalau kita melihat sejarahnya, mereka drama panjang ini bukan orang sembarangan gitu. Kayak si Harun Masiku kan kayaknya kita orang di balik layar ya, jarang terbuka, jarang ke publik gitu. Tapi kenapa dia mendapat perlindungan hukum sekuat ini gitu. Tapi ada banyak pihak-pihak terkait yang ada di dalamnya yang berperan untuk istilahnya kayak menyembunyikan kasus ini gitu, termasuk kasus hukumnya si Hasto Kristianto ini gitu. Iya, tapi kita kan kita tunggu saja ya nyanyian dari Hasto ya. Selanjutnya. Hasto kan sosok yang dia hormati di partai ya, seorang sekjen itu kan, dan juga berinteraksi dengan banyak orang, banyak petinggi-petinggi negeri, pasti dia tahu ada apa indikasi apa, ada perubahan regulasi seperti apa, kasus-kasus apa, hukum apa, mafia-mafia apa, pasti tahu dia ya. Nah ini kan bakal menjadi menarik kalau memang Hasto tuh, ayolah nyanyi aja nyanyian Hasto ya. Kita tunggu nyanyian Hasto, ungkap segamblang-gamblang, ungkap seluas-luasnya siapa-siapa oknum memang yang merusak negeri ini gitu kan ya. Masyarakat tuh kan kadang greget menanti siapa sih ya orang disebutnya negara ini itu. Kan harusnya kan masyarakat kita sudah kritis ya, semua punya media sosial dan bisa bersuara kan. Nah, demokrasi itu kan seharusnya begitu Pak. Tidak ada penentangan, semua bebas untuk menyalurkan aspirasinya gitu kan. Kritik, saran, jangan laju orang bersuara malah dibelenggu, dibungkam gitu kan. Ini kan harusnya ya kasus Hasto ini menarik untuk kita ikuti ya. Kita lihat saja, bongkar saja siapa yang terlibat. Ada kasus-kasus hukum besar apa yang ditutupi gitu kan. Bongkar saja kan. Nah, apalagi kan Hasto dengan partai PDIP yang 10 tahun sebelumnya berkuasa kan, sekarang berganti kepemimpinan presiden, terus juga dulu pernah sempat kader terbaiknya ya, yang menjadi presiden 2 periode, tapi sekarang sudah dipecat ya. Nah ini kan artinya akan berlawanan nih, PDIP akan menjadi oposisi ya. Ayo dong kita menantikan perlawanan apa saja yang ditunjukkan oleh PDIP gitu ya. Ya termasuk di ini ya, bahwa Hasto menyebutkan ya dia menyangkal ya bahwa revisi itu dari pihak PDIP ya, dan dia menyatakan di video itu bahwa ternyata yang datang itu sebenarnya dia udah mengakui, udah memberikan masukan ya kepada waktu itu presiden kita Jokowi, tapi berapa lama kemudian datang seorang menteri dan menyatakan bahwa emang harus ada revisi KPK, dan itu juga pas disahkannya juga sebelum pilkada ya, sehingga meloloskan anak dan menantunya sebagai ini ya wali kota Solo dan Medan ya. Dan itu menjadi sebuah ini juga hal yang cukup menarik ya sebenarnya ya, kalau emang ya benar kata Woro bahwa emang Hasto ngomong atau ngoceh lah, bernyanyi lah untuk kita juga harus mengetahui loh hal-hal yang sebenarnya apa yang terjadinya ini gitu loh. Itulah yang menjadi bisa menjadi sebuah ini ya, momentum untuk lebih menegakkan hukum dan membongkar semua ini ya, hal-hal yang emang tidak yang bertentangan dengan hukum itu sendiri ya. Dan kita berharap bahwa ya kalau masyarakat awam pengennya siapa sih sebenarnya orang-orang itu loh gitu loh. Jangan sampai jarang kita hanya ini ya berpikir siapa bertanya-tanya terus gitu loh. Tapi kan itu ya pengalamannya Hasto udah banyak juga lah. Kata baru juga kenalannya udah pada pejabat semua dari tingkat pusat mungkin sampai tingkat daerah ya, udah banyak yang ini. Mungkin dia lebih banyak tahu juga gitu loh. Hal-hal yang emang siapa sih yang emang benar-benar melanggar hukum itu. Jadi kita benar-benar hukum itu bisa ditegakkan secara seadil-adilnya ya di Indonesia ini. Karena bukan hanya revisi undang-undang KPK saja ya. Ada pada saat itu pelemahan KPK. Sebenarnya banyak sih kasus hukumnya ya. Nah ini harus penting diungkap oleh Hasto gitu kan. Iya mungkin. Kan? Nah kan waktu itu juga pernah ya Hasto juga menitipkan pesan dan dokumen kepada Bunda Korni ya. Kalau nggak salah yang pengamat. Katanya ditaruh di Rusia ya. Yang sekarang tinggal di Rusia. Nah tapi kan dia tidak bisa mengungkapkan, membuktikan ya bahwa karena yang harus menceritakan, membuktikan ya Hasto itu sendiri gitu kan, karena si Bunda Korni hanya mendapat amanah untuk menjagakan dokumen-dokumen penting. Nah ini kan harusnya ya, ayo Hasto bersuara lah, jangan bernyanyi lah ya. Jangan sampai, karena kita takut juga sih karena warga Indonesia ini tahulah ya ada oknum-oknumnya yang
menutupi siapa-siapa orang yang ingin bersuara malah dijegal, orang yang benar tapi bisa saja dijadikan kambing hitamkan, ya disalah-salahkan, terus nggak mendapatkan panggung untuk bersuara gitu kan. Nah ini kan harus terus dikawal. Dan jangan sampai isu Indonesia gelap itu juga, waduh, emang bener gelap. Bener ya. Tapi makanya hukumnya harus ditegakkan gitu. Janganlah sudah anak bangsa menjadi korban hukum atau dikriminalisasi gitu kan. Walaupun dia salah, ya katakan salah ya kalau dia emang salah. Dan katakan benar apabila benar. Tapi emang hukum ini harus ditegakkan gitu ya. Betul. Ya minimal harus ini juga ya lurus ya dengan aturan-aturan hukum yang ada ya. Jangan hanya maunya jidat lah istilahnya kan ya. Tadi bisa orang yang nggak salah dibilang salah, orang yang nggak salah dibilang nggak salah gitu loh. Jadi emang supremasi hukum itu harus benar-benar emang bisa ini ya terlaksana ya di Indonesia ya tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang khususnya yang berkepentingan ya terhadap hukum itu sendiri ya. Dan kita bahwa hukum itu benar-benar berjalan lah di realnya lah sehingga masyarakat juga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif juga nanti di masyarakatnya ya, karena itu efeknya bisa kalau udah masyarakat ini efeknya sangat luas sekali ya. Tapi sepakat juga sih apa yang dibilang Wara sama Alula tadi, ini dengan penangkapan Hasto ini menjadi pintu gerbang ya pembukaan kasus seluas-luasnya kasus hukum di Indonesia ini. Jadi siapa sih aktor-aktor di balik ini gitu. Nah sekarang muncul lagi nih tugas baru buat Pak KPK, berani tidak mengungkap ini semuanya gitu. Ya karena kalau kita lihat ya kasus Hasim Masiku itu Harun Masiku itu nggak terlalu ini ya. Kalau aku lihat nggak terlalu terkenal. Iya, lagian apa sih gitu loh. Banyak orang tidak tahu ya. Cuman itu loh. Cuman kasus apa sih? Gratis atau penyuapan ini buat ini ya. PAW ya. Itu apa sih cuman PAW loh, walaupun tingkatnya DPR ya. Tapi kalau levelnya kurang ini gitu loh. Mungkin mungkin ada hal-hal yang lebih gede ya dari kasus ini ya yang memang harusnya bisa terungkap di dalam sehingga bisa terungkap lah ke publik bahwa emang ada juga tokoh-tokoh besar yang bisa emang bermain ya selama ini ya, dan kita berharap bahwa pemerintahan dari semua sisinya juga bisa berjalan bersih ya secara ini sesuai dengan jalannya ya. Tapi kalau balik lagi, kalau Harun Masiku kan tadi yang dibilang Alu saat saya sampaikan di depan juga orang biasa gitu kan. Orang publik ini tidak tahu, tapi kenapa dia bisa sampai bertahun-tahun gitu loh buron sampai sekarang itu tidak tertangkap. Artinya kan ada apa di balik kasusnya Harun Masiku. Nah, ternyata kan melibatkan si sekjen sekjen PDIP juga gitu. Artinya ada udang di balik batu gitu. Kasus ini ternyata tuh sebenarnya nampaknya kecil di luar di permukaan tapi besar di dalamnya gitu. Banyak pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya gitu, sehingga banyak orang yang melindungi atau meloloskan Harun Masiku sih kalau pendapat saya pribadi. Kan ini menariknya karena soal PDIP-nya. Yang melibatkan PDIP-nya. PDIP-nya kan di luar barisan kekuasaan saat ini ya. Dan yang partai yang ditinggal lah kan, yang sementara di kubu sebelahnya koalisinya gemuk. Hampir semua partai politik ya berkoalisi dan ada berada di dalamnya. Nah, ini kan yang menarik PDIP-nya itu kan. Nah, kita lihat nih, mampukah PDIP melawan kekuatan besar ini kan? Besar ini. Nah, kan sekarang ini juga kita ngeri ya. Takutnya karena punya kekuasaan yang besar, dia mempunyai alat ya, hukum, aparat hukum dan semuanya ya. Nah, ini yang kan bisa ibarat gajah lawan gemuk, gajah lawan semut ya. Nah, ini kan jadi PDIP perlu tunjukkan manuver-manuver politiknya ya, seperti apa untuk melawan kekuasaan itu kan. Jangan sampai ya tadi itu ada penjoliman warga negara Indonesia loh kan. Jangan penjagalan sampai hukum itu menindas yang kecil gitu kan, tapi menutupi persoalan yang besar. Jadi seolah-olah masyarakat digiring opininya gitu kan, terus di framing bahwa yang benar itu seperti ini, padahal salah ya kan. Yang salah seperti ini tapi benar. Nah, ini harus menjadi atensi dari kita semua. Iya, dari kita semua juga ya, bukan hanya pemerintahan. Dan jangan hukum itu jangan tumpul ke bawah. Jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya, karena kita berharap bahwa hukum itu bisa berlaku secara seadil-adilnya ya, dan bisa karena tidak semua warga negara Indonesia tidak ada yang kebal hukum ya, termasuk juga seorang presiden atau pejabat ya. Di mata hukum itu sama ya mereka itu, dan sehingga kita berharap bahwa memang hukum ini dapat benar-benar terrealisasi ya supremasi hukum ini ya, sehingga kita juga berharap bahwa
pemerintahan juga nanti berjalan bersih ya tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran hukum termasuk oleh oknum-oknum ya. Oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan posisinya ya, mungkin kebanyakan gitu ya, memanfaatkan posisinya untuk melakukan hal-hal yang emang melawan hukum gitu loh. Dan kita berharap emang karena masyarakat juga udah cukup lama ya sebenarnya ya udah berada di sekegamangan ya dengan hukum di Indonesia ini ya, karena ternyata ya itu tadi dibilang tadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya, karena kita ketahui bahwa tukang yang kecil-kecil aja sering kita ketahui bahwa sering diberita juga bahwa mereka kena, tapi yang gede-gede yang ini kena. Terus dari sisi hukumnya juga kan ada perbedaan yang cukup mencolok gitu loh antara yang kasus yang kecil dengan yang besar gitu loh, yang nggak sesuai dengan hukum yang sebenarnya harusnya benar-benar dilaksanakan dengan baik ya khususnya di negara Indonesia ini ya. Betul. Ini kan satu langkah ya penetapan hukumnya Hasto dan penahannya ini. Tapi sekarang kembali lagi PR-nya adalah berani tidak lembaga hukum ini mengungkap segamblang-gamblangnya dan mengungkap kasus ini seterang-benerang, karena kita ketahui bersama ketika seseorang itu dekat dengan penguasa, kekuasaan lah ya. Ada dapat privilege lebih gitu loh, mendapat perlindungan hukum gitu. Itu kan yang kita khawatirkan. Sama seperti Hasto juga dulu kan seperti itu. Ini sebenarnya kasus sudah lama karena dia dekat dengan penguasa, makanya dia baru kebuka lagi sekarang gitu. Nah, makanya pihak-pihak tertentu oknum-oknum yang terlibat di dalamnya ini khawatirnya tidak bisa terungkap secara terang benderang gitu. Ya cuman kita bisa berharap aja ya pemerintahan sekarang ya, kita karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ya cuman kita hanya bisa berharap mungkin ya, karena dan juga ya mungkin orang-orang yang lebih punya power ya untuk bisa minimal mengimbangi atau melawan ya dengan adanya ya kekuasaan itu sendiri ya untuk bisa berjalan di realnya ya. Kalau mungkin ya kita cuma bisa berharap bahwa masyarakat juga sangat berharap sih sebenarnya ya bahwa pemerintah itu bisa berjalan dan hukum juga bisa lebih ditegakkan ya di Indonesia ini ya. Nah mungkin ya tinggal ini ya, tinggal pemerintahannya aja mau bawa kemana nih hukum kita ini ya. Dan kita sangat berharap mereka bisa lebih melek lah terhadap hukum ini ya, dan bisa memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara umum ya. Tapi yang perlu diingatkan, ini negara kita kan demokrasi ya. Petinggi negeri ini harus sadar sebenarnya kekuasaan tertinggi itu kan ada di masyarakat ya. Di tangan rakyat ya. Nah, masyarakat Indonesia kan kritis ya. Ya kan, Mbak? Udah mulai kritis ya. Mahasiswanya juga aksi demo, terus apalagi emak-emak yang pada nyinyir ya di media sosial itu, kekuatan people power itu kan sebenarnya bisa lah untuk sebagai kontrol sosial ya. Jadi lembaga-lembaga penegakan hukum itu kan seharusnya bisa dikritisi ya. Mereka juga malu diri lah seharusnya ya. Mereka dibayar oleh uang rakyat itu kan seharusnya emang menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Dan juga para petinggi-petinggi negeri kan, dan ingatlah bahwa jabatan itu kan hanya 5 tahun sekali ya, dan pastinya jabatan itu pasti ada batasnya. Ayolah kita bekerja dengan hati nurani ya, jangan hanya terbawa emosi, terbawa kepentingan di sekelilingnya ya. Betul. Karena ini kan masyarakat Indonesia ini besar ya. Indonesia ini banyak warga di sana yang terlibat kan. Dan ini contoh dan jadi potret lah untuk para petinggi-petinggi negeri gitu kan. Hukum harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai dicampur adukan dengan politik ya. Sementara ada kepentingan tertentu, nah orang yang tidak disukai dengan kepentingan politik malah masuk bui gitu kan. Ini banyak kan fenomena, kita tarik ke belakang kan dari kejaksaan banyak ya oknum yang kita lihat dari Polri gitu kan. Terus ada juga KPK. Nah, sekarang KPK ini berani atau enggak ya Mbak Nur ya? Betul. Berani nggak tuh kan untuk ungkap kasus tuh, banyak kasus-kasus yang mangkrak yang harus ditindaklanjutin itu ada kemauan nggak atau memang ada keberanian nggak pada intinya? Apa memang petinggi KPK ini hanya kasus bookingan atau pesanan ketika milih-milih ya ada pesanan baru pesan sama pihak-pihak tertentu baru berjalan tuh kan. Nah ini ayo dong gitu kan, sudah disumpah kan untuk untuk disumpah untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya gitu ya Mbak Nur ya. Ya kayak orang tadi bilang bahwa pejabat itu merupakan jabatan sebagai amanat ya, dan amanah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena nggak mungkin lah amanat rakyat itu untuk melakukan hal-hal yang ini ya melawan hukum atau tidak baik ya, tapi amanat itu emang benar-benar yang bisa membantu loh, minimal menyejahterakan masyarakat itu sendiri ya. Dan kita bahwa wakil-wakil kita tuh terpilih juga harus benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat ini ya, karena masyarakat juga yang merasakan langsung ya di lapangan ya atau di kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka jangan
sampai tutup telinga lah dan menutup mata terhadap kondisi yang ada di masyarakat, karena mereka adalah benar-benar wakil ya dari rakyat Indonesia ya, dan seharusnya dan udah sewajarnya dan seharusnya mereka itu memberikan rasa keadilan, kenyamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah salah tugas mereka ya dalam menjalankan amanat dari rakyat itu ya. Oke. Tapi malah ini loh, sebenarnya fenomena ini memang sudah jauh diramal ya sama presiden kita pertama ya. Yang dulu Soekarno melawan penjajah dan sekarang malah melawan rakyatnya sendiri. Gitu ya. Betul. Nah ini ayolah, perlu kesadaran ya memang ya, kesadaran para petinggi-petinggi negeri ya untuk memang bekerja untuk masyarakat gitu, bukan hanya untuk kepentingan. Ya emang harus yang harus lebih sadar itu sebenarnya pejabat-pejabat ya, bukan masyarakat. Petinggi-petinggi di atas itu ya. Orang yang punya power ya, kepentingan gitu. Dan mereka jangan jangan mementingkan pribadi dan golongan ya, tapi secara inilah seluruh masyarakat Indonesia lah yang harus emang mereka perhatikan itu. Jangan hanya golongan tertentu ya, apalagi terkait kontak-kontakan dari partai atau apa ya golongannya. Kita pengennya bahwa emang pejabat itulah yang harus lebih sadar akan amanahnya untuk lebih memperhatikan seluruh rakyat Indonesia ya. Oke. Sebenarnya masih seru ya obrolan tentang Hasto Kristianto ini, tapi nanti mudah-mudahan di episode berikutnya kita bahas lagi kelanjutan kasus ini. Ada perkembangan lagi gitu ya kan. Karena ini menarik ya, karena politik ini kan bersambung ya kan. Politik sangat menarik ya. Iya, oke. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.